Ini orang assassin tadi. Itu tadi udah nggak megang banget. Gimana itu tadi nyebutinnya juga susah banget mereka menang di PG lagi. Oke, tapi balik lagi untuk Dewa ada di first pick ya. Dengan band masih sama juga, Lukas. Akankah Kalea menjadi band kembali untuk RRQ? Tadi kan bandnya kan kalau untuk Dewa, Lukas, Chloe, Chip. RRQ bandnya Kalea, Chushin, Fanny. Oke, ini masih Lukas ya. Ya, masih Kalea juga. Sama mungkin. Masih Loi. Chloe, Chip ya. Bisa. Kita pernah soalnya melihat draft band and pick yang sama juga ya. Iya, Pernah ya. pernah. Masih. Masih nih sama nih Loi. Yuk Jusin yuk. Ya, Jusin yuk, absen yuk satu-satu yuk. Ya. Bisa yuk, absen bisa lagi. yuk. Jusin. Mhm. Atau mau ditukar dulu Fanny-nya? Di absen bener-bener. Bener-bener di absen ya. Nah. Ya yuk Chip yuk keluar yuk. Ayo Chip, setelah itu Fanny ayo. Nah, boleh. Tapi mereka bisa nggak usah band chip? Ambil aja chipnya. Bisa. Tinggal berani nggak gitu loh. Tinggal siap gak? Iya. Dengan mungkin yang udah Dengan mereka... segala resiko ya. Iya, dengan persiapannya juga. Wah, itu dia yang membedakan Granger. Dan menurut aku kalau nggak Granger pun ya, misalkan Harit mau di first pick lagi nih sama Dewa. Masih ada Iritel kan? Iya, cuman problemnya kalau dilihat dari game yang pertama tadi ya, bukan di Grangernya juga. gitu. Iya. Mereka mau dapat chip sih harusnya. Mereka mau nawarin nih, mau band Fanny atau chip nih ya? Ya mungkin ada chip. Iya. Atau masih mau Harit kah? Iya, atau ngambil Harit, wah yang lepas makin urak-urakan nih. Tapi Harit kalau aku bisa bilang ya, itu masih butuh satu item lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya. Harit oke. Wow. Oke, berhadapan dengan Idok dan Chip. Chip gak sih? Who said there are no shortcuts in Pasti, life? I literally invented one. Chip dan apa? Dan Ada Phobius. Kalau misalkan emang mau memainkan manusia ungu bagi Dairen. Ya Hilda lagi pun masih oke. Hilda. Hilda lagi pun masih oke. Hilda flex lagi. Iya. Hildanya masih di flex kan. Yap. Atau ambil Deny Gatotnya dulu. Gatot enggak. Gatot kan menjadi salah satu bisa kunci ya? kunci buat lawan Chip juga kan sebenarnya. Ya. Aku lebih curiga ya, Dewa ini mau pakai Carmilla. Bisa, karena ada referensi juga ya. Betul. Muiza ya. Muiza dengan Carmilla. Karena alright. Need to vanquish the shadow. Oke, Suyo bermain lebih mungkin lebih stabil dulu untuk sekarang. Yap. Akan adakah Gatot Kaca Atau Carmilla. atau Carmilla dulu yang di-secure sekarang sebelum di-ban? Dan ya secure jungler juga sih. Jungler untuk head to head sama Suyo. Coy. Kan Fredrin. Suyo sudah kehilangan magic defense. Kalau Fredrin? Fredrin biasanya kalau lagi kalah under level ditabrak dengan chip susah. Oke, Ya. Semua kondisi memang kalau lagi under susah. betul. Semua terlihat jadi serba salah. Serba salah benar. Bener, dicari aja terus dicari. Makanya jangan di zoom tuh kalau foto peluk, jangan di zoom, jangan dicari-cari. Iya. Gak usah di zoom, udah ketemu langsung di mana itu salahnya. Oke, dan Bahaya berusaha beserta Hilda dulu nih ternyata. Kalau tadi Haya tukeran berarti ya. Tuker, benar. Aha, mau ambil midnya dulu tuh, goldennya dulu sekarang. Ambil gold aja. Iritel, Ambil retail kalau enggak. Kalau Moskov. Moskov sih. Kalau mau ambil sekarang atau enggak nanti ya masih ada clean kan. Di Iya. buff. Tapi Kemarin buat sempat ada. lane jauh bisa ada chip soalnya ya, jadi Yep. nggak perlu yang Moskov Nggak banget. usah. Tapi seenggaknya Moskov bisa punya Spear of Misery Bisa buat datang efek ya. knockback juga dari Hayanya. Ya, tadi kalau ditahan Cloud pun masih bisa keluar. Benar. Walaupun Banyak agak ya. susah ya ketemu sama Haya ya. I am the only one Kita that ada Oke. Phobius gitu dulu. changes. EXP secured bagi Dairen. Bandnya bisa ke Gatot Carmilla. Dan Gatot Carmilla sih. Carmilla ya. Iya. Kecuali nih ya, Hildanya soalnya flex. Tapi ya memang kemungkinan bakal dipegang dan rest. Let's see. Ben Carmilla kah atau Gatot? Bisa keduanya. Masih ada 2 slot ya. Dua slot Ben. Dan Dewa udah nggak perlu ban Tigidol atau Franco lagi. Valentina juga bisa di-ban. Bisa sangat. I didn't cure Dan itu dia Valen. Valentina. Gak mau ada 2 portal ya. Iya. Ngeri. Kadang portalnya lawan lebih aktif daripada kita gitu loh. Sering Kalau- terjadi. Kalau ada Valentina. Benar. Ya. Let's go. Oke, retail ya Ben. Itu dia. Retail. Mempersempit lagi pool dari Toy. Ini retail Moskov atau retail Cloud nih?
Carmilla It's like event. our team is back. Oke, habis. Oke. Sekarang last band. Gold laner lagi kah? Karena ya secara referensi sebenarnya dari RRQ juga mereka cukup stabil ya untuk pick-pick awalnya. Punya durabilitas, punya damage, bisa setup dengan gampang. Oke. Last band. Banyak sih sebenarnya, kayak Bruno juga masih oke. Sebenarnya ya. Kalau untuk emang diambil juga nih, misalkan opsinya udah dikecilin lagi. Kalau emang bener-bener concern ke Aratoy-nya ya Moskov lah. Jadi band. Moskov. Kamu suka Moskov? Iya ya. Ya, karena bisa knockback ya, super monsternya. Yap. Tapi Take Cloud. Cloud. Ya udah ambil mid-nya dulu nggak sih? Atau mid-nya diumpetin dulu? Umpetin aja nanti kalau malam ya Parsha. Hebat. Your team is picking. Oke, burst damage-nya punya nih ya. Cuman Parsha ya gak terlalu aman ya ketemu dengan Hayabusa, ketemu dengan Hari. Kita lihat ya, ini Wings by Wingnya mau maju kayak Flicker. Ngejar atau dikejar. Oke, ada Hilda masalahnya. Bener. Edo. Hilda Haya. Ya, ini sebenarnya kalau kita ngeliat Dewa, Yves cocok sih buat mereka. Yip Gatot lah ya. Ya, Yves Gatot Aha. itu udah strong banget. Bisa lompat ke belakang, bisa tungguin portal. Ya, bisa jebak juga. Benar. Oke, tapi untuk Dewa United, mereka akan mengamankan 2 langsung. Hildanya juga yang akan mereka jawab. Ke EXP atau ke ROM kah? Kayaknya butuh area effect juga sih tambahan bagi Dewa. Dan Selena. Serta, oke. Gatot Kaca yang menjadi pilihan terbaik ya. Dan 1-1, wow. Wey, hehe. Ya, itu pemilihan one-one yang sangat cepat ya. Cepet loh. Kayak Kayaknya mereka emang udah disiapin ya. mereka sudah sadar juga. Misalnya mereka tahu kayaknya di Selena bakal dipakai buat jadi mid. Dan mereka mainin one-one. Needles in flower Ya, untuk kabur dari betul. Selena. 21 detik nggak masalah. Nggak masalah. Daripada harus menggunakan revenge jauh lebih lama. Betul. Hero-hero yang menggunakan hal tersebut ya. Oke, 1-1. Hihi. Keluar lagi. Keluar Asik. lagi. Dan ini juga memang salah satu hero yang suka digunakan sama Toy ya. Yap. Dari 1-1 tapi apakah menjadi 2-0 atau 1 sama nih? Kalau aku ngelihatnya masih buat draft RRQ sih. Hierarki nih. RRQ. Aku kalau dari draft hierarki. Ada one-one ya? 1-1. One-one pride. 1-1 pride om. 1-1 pride. Atau 1-1 bisa menjadi 1-1, 1-1. Waduh. Oke, kita lihat akankah Till the enemy bisa reaches the ditutup match ini dengan sangat cepat pula seperti di game yang pertama jadi. Untuk di MPL Arena, entah itu berakhir 2-0, 2-1 atau seperti apa. Jadi langsung saja MPL Arena, game yang kedua. Mana suaranya? Oke, terdengar ya. Terdengar. Dan jangan sampai Dewa United mengalami kesulitan kayak di game pertama tadi. Apa yang harus mereka perbaiki Om untuk setupnya? Kalau setup pastinya mereka harus lebih duluan dari sana ya. Dan Oke. dia lebih rapi. Kayak jangan sampai terlalu terburu-buru juga untuk ambil objektifnya. Jadi mereka mengindahkan gitu loh. Kayak hero-hero yang bakal menabrak juga. Karena sebenarnya mereka sekarang punya potensi untuk bisa menangin di area dari Turtle. Karena mereka punya Selena kan. Mereka bisa ngebuka map jadi bisa melihat posisi-posisi dari pemain-pemain RRQ. Ya, dengan persyaratan Selena juga ini harus punya vision, Yap. harus punya keunggulan. Karena kalau Selena under dia cuman mbak-mbak bolele aja. Wah. Mbak-mbak nebar lele jadinya Iya, ya. gak bisa garuk gitu, susah dia. Tapi ini bagus sih buat Dewa kayak kalau kita lihat dari patternnya juga ya. Ya. Rey-nya sempat buat dapetin creeps-nya milik RRQ. Mereka bisa pressure jadi si Sutsuji-nya gak terlalu cepat jadi seperti game sebelumnya. Oke, masih tenang ya keadaan Line of Dawn sejauh ini. Belum ada agresivitas yang berarti karena tadi ritual pemanggilan teamfight-nya di Turtle 1. Nah, bentar lagi Turtle bakal muncul juga. Sejauh ini mereka akan bermain cukup aman. Sama-sama farming di laning-nya masing-masing ya. Ya, karena setupnya buat RRQ sebenarnya lebih enaknya adalah mereka bakal bisa nunggu ya. Itu dia connect untuk kali dan langsung diajar first blood untuk Dewa. Ya, gak bisa lagi kemana-mana sih. Karena yang nge-follow juga ini ada 2 orang yang lainnya. Dan sementara Idok Yap. mencari informasi terlebih dahulu di area Turtle. Idok akan mencari informasi, Idok akan mengatakan informasi, tapi harusnya Turtle yang pertama ini bisa diamankan Dewa tanpa adanya gangguan. Aman ya. Dan Oh, Wong maybe. maybe. Waduh, maybe. Dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik, tapi flicker ini boleh maybe ya. Ya ini di ospek gak sih kayaknya nih?
Kalau di gold Maybe. ya. Dari toynya. Karena buat Dewa juga mereka butuh untuk menjalankan objektif kan. Jadi maybe akan ditinggal sendirian juga. Jadi pressure-nya bisa jadi kalau sampai Sutsujin yang kena pressure, Gold kan akan lebih ditingkatkan juga pressure-nya oleh RRQ. Oke, tapi sejauh ini juga Dewa nggak boleh terlalu terburu-buru ya. Dengan keunggulan yang mereka dapatkan, mereka nggak yang naikin tensinya juga untuk bermain jauh lebih agresif. Mereka akan mencari lagi nih celah-celah, terutama kayaknya untuk rotasi ke arah Goldland akan diurungkan terlebih dahulu semenjak ya kita tahu ya ada Needles in Flower untuk bisa menghindari sisi power yang dimiliki sama Dewa United, Om. Ya, ini kayak lebih mengamankan buat Toy juga ya, Ya. bisa melakukan farming karena lihat dengan menggunakan one-one, orang pasti males buat datang ke lane-nya dia. Itu dia, Siapa yang mau nge-trigger Needles in Flower-nya? mager ya. Gak mungkin God laner dong yang nge-trigger kan. Gak Jadi dulu. mager ya, pasti cuma satu skill. Ya, masalah untuk kalau penggunaan Harim juga untuk lawan di landing ya, kayak Needles of Flower nggak ke-trigger juga deh. Om. Iya, kayak selama dia main sabar, Iya. ya, pasti aman. Jadi benar-benar disimpan buat Okta ya harusnya ya. Mungkin kalau misalkan emang ketabrak sama Mueza juga, jadi benar-benar harus di-trigger banget. Sementara sudah mulai terjadi keramaian ini dia, Wait. tapi solo kill. What? Solo Oke, kill. tapi ada pergerakan dari Ray. Belum mau melanjutkan lagi apa yang akan dia mulai. Hanya saja ada perjalanan yang begitu saja cukup cepat tadi yang dilakukan oleh Sutsujin bergabung. Kaget ya kayaknya tiba-tiba tadi kena burst damage yang besar juga Yap, dari Rins. Sementara Gold yang sempat dipimpin oleh Dewa sekarang udah mulai ditarik-tarik juga sama RRQ. Dan aku juga melihat dari Dewa United mereka punya keunggulan, mereka punya potensi untuk bermain agresif Om, tapi nggak kelihatan sama sekali. Ya, lebih ke mereka menurunkan tempo juga ya setelah Iya. dapetin first blood yang tadi. Itu dia. Yang sudah bagus tadi kalau kita lihat dari temponya juga. Dan ternyata RRQ mereka sanggup untuk ngebalikin juga nih sekarang. Turtle pertama tadi dipegang dengan Dewa. Nah ini nih, turtle yang kedua. Ini sebenarnya sudah agak diimbangi. Tinggal bagaimana keberanian untuk Dewa juga. Kalau mereka mau nabrak mereka harus cover. Iya. udah langsung dipegangin aja dari Turtle tersebut. Sementara sekarang Dairon mencoba untuk bisa maju sedikit. Dilompatin lagi, Res ketahuan posisinya. Sementara sekarang, what? Oke, ada pergerakan dari Ray yang begitu cepat untuk bisa mendapatkan lagi Kara. Ray Turtle tersebut tapi pertempuran yang kemarin terjadi dalam area River. Coba lihat, diusir mundur pemain-pemain dari RRQ. Iya. Sementara dari Dok yang mencoba untuk mengusir balik Res itu sendiri. Iya, Idok tadi benar-benar tahan lama banget ya di lini paling depan dan bahkan flicker tapi Mueza. Yap, itu dia. Mueza sendiri bagian bawah. Ada Toy mendekat. Sementara Maybe-nya mulai bergabung. Bahkan sekarang Avatar of Guardian yang gak connect karena siapapun. Walaupun aja satu weakness point lagi bisa dibuka dari Mueza, tapi terlalu tebal. Ya, sudah terlalu banyak targetnya. Ini 4 lawan 3 tadi dan apalagi Idoknya udah tumbang duluan dan wow! Lemon! Lemon! Halo. Tapi di bagian tengah di Dairon. Has been slain. Harus menghilang. Siapa yang kangen Lemon main? Aku kangen. Acu! Acu. Kita butuh Kagura Lemon nih ya. Iya, wow, hai! Hai. Mona, gitu panggilannya Mona deh. Yo, Ih, kangen ya? kangen. Kangen banget ya. Kemarin habis itu dia ketawa-ketawa terus. Kalian videonya Arsena pokoknya dah. Arsevan Wood. Oke, tapi sementara untuk Dewa United ya mereka memanfaatkan keunggulan jumlah tadi barusan Yep, Om. Akhirnya mereka berhasil untuk dapetin keunggulan lagi. Tapi again mereka nggak nambahin tempo untuk bisa bermain lebih agresif. Oke, ada satu weakness point lagi terbuka. Bisa langsung diamankan, tapi ternyata masih ada backup yang dilakukan oleh Maybe. Tidak bisa mendekat ke arah dari Mueza. Belum lagi Muezanya, belum mengeluarkan Avatar of Guardian. Wah, dan kalau aku ngeliatnya tadi, Wild Shell langsung dipakai juga nih. Siap-siap seharusnya Ray bisa dikejutkan kalau salah memilih jalur. Karena bisa jadi ada perang dadakan ya. Soalnya dengan shortcutnya juga. Tapi ya sambil mencari informasi satu sama lain. Sudah mulai diberikan nih landing di atas untuk Ray. Ya Ray-nya hati-hati ya. Karena memang Idok ini nggak terdeteksi waktu dia masuk atau mempergunakan Wise Walk. Oke, tapi Turtle akankah menjadi perfect Turtle untuk Dewa United? Karena sepertinya ini tidak akan dibiarkan sama RRQ. Yap. Daironnya sudah akan berada di lini paling depan untuk mencari informasi dan bahkan ya ngusir juga sehingga Ray memilih untuk clear dulu di area top lane. Itu tempat favorit Idok kayaknya udah diambil sama dia deh. Benar. Di Wah. situ terus, tapi ketahuan kayaknya. Kedetek kayaknya ya. Bentar, ini Idoknya pindah tempat lagi ya, oke. Agak sedikit ke rumput bawah. Oh tapi ya, sudah- karena ada trap tuh kayaknya Om. Udah kelihatan juga. Kelihatan tadi dia di situ, bahkan di saat matchnya melawan Bigetron juga di situ juga tuh. Dan ada Selena kan untuk kita ngeliat Ya. positioning dari si Idok. Oh. Yap. Hey! Sutsujin melakukan
melakukan sebuah gebrakan dengan turtle yang berhasil diamankan kali ini, namun Dairon-nya terjebak. Tapi Dairon masih berhasil selamat dengan sebuah backup yang begitu baik, hanya saja Reach-nya dilanjutin oleh Res. Tapi Okta langsung dibalaskan begitu saja, bahkan sekarang Dairon-nya berjuang sendiri dan harus melawan 3 orang sekaligus. Akankah Dairon bisa bertahan? Dan tidak untuk kali ini. Oke, tapi di bawah. Watt di bagian bawah, akankah mereka bisa membalaskan keadaan? Tapi satu terakhir Jadok masih berhasil untuk bisa menyelamatkan dia, tapi Baby flicker. Tapi Baby bisa mendapatkan Toy dan 2 player. Sendirian saja Baby bisa membabat habis 2 player, mencoba untuk bisa menekan dirinya karena untuk sekarang Suljin membalikkan keadaan. Lanjut, Tapi lanjut, Moiza dan juga Res, ini semua belum berakhir. Karena Moiza dan Res juga tidak ingin melepaskan pergerakan Suljin yang berusaha untuk bisa kabur dan juga menyelamatkan diri Suljin. Bisakah dia kabur dari cengkraman beberapa player Dewa? Karena sekarang ada satu terakhirnya, Suljin. Oke. Tapi memang lama tapi di Ray. Ini lanjut lagi, oke. Dan Rich, kena lagi. Wow, satu demi satu pemain dari RRQ juga mereka meladenin. Iya. Apa yang dilakukan oleh Dewa tadi? Di absen. Di absen satu demi satu dan well played pastinya untuk Maybe tadi ya. Iya. Membuang flicker dia untuk mendapatkan 2 poin kill yang sangat penting. Dan even juga Suzuki tadi udah bagus banget sih. Dia udah bertahan sejauh itu. Terima kasih telah bertahan. Terima kasih telah bertahan. Tapi masalahnya juga ini ujian kian datang ya, tidak bisa dihindari lagi. Sulit gitu. Terus-terusan loh. Kita nyangkanya udah beres ya. Lanjut. Ada lagi. Di tengah ada lagi. Tengah ada lagi. Gak berhenti-berhenti dan ini mungkin yang dibutuhkan sama Dewa ya udah nambahin lagi tensinya. Ya, tempo ya. Iya. Dan ya untungnya mereka juga membawakan Selena dari sini. Karena dari Okta juga selalu bisa melihat nanti positioning yang kiranya bisa dimainkan oleh Hidok. Yap. Dan sejauh ini kita nggak ngelihat dari permainan shortcut yang akhirnya on point ya Om. Yep. Kayak apa ya? Kayak dari tadi buka tapi banyak keadaan yang tidak memungkinkan gitu loh. Ya, karena selalu bisa diusir mundur juga. Oke, dan sekarang dengan Lord yang sudah mulai spawn juga. Ini kondisi yang sangat bagus loh. Yang sedang dipegang oleh Dewa. Nah, itu loh. Idok tidak sembunyi-sembunyi lagi. Idok terang-terangan kali tapi begitu sakit. Belum lagi bisa Lord tadi udah mulai connect, bahkan sekarang Shadow Kill udah langsung dikeluarkan, tapi pertempuran kembali terjadi di mana Fatal Guardian tadi membuat Toy. Sudah mencoba untuk bisa kabur. Satu weakness point lagi dari Res belum terbuka, belum ada satu crossbow yang bisa dikeluarkan oleh Fatal Guardian yang membuat Moiza pun masih bisa selamat. Bahkan Suljinnya satu yang terakhirnya, tapi Ray-nya berhasil langsung diamankan dan di shutdown secara cepat oleh Toy. Oke. Menyisakan Okta dan Res kali ini bakal dipukul mundur lagi. Toy, memang tadi crossbow of tank-nya belum punya damage yang cukup ya. Yep. Tapi seenggaknya basic attack ini ngejar dan mengeksekusi. Ya, itu sangat-sangat bagus sekali ya. Iya, damage-nya padahal tadi udah dibantu juga dengan Inspire yang dia milikin gitu loh. Belum ya. Tapi belum juga, masih cukup lah. Ya, masih cukup tipis lah. Ya, cuman keunggulan Dewa tiba-tiba hangus loh dengan satu setup di Lord Ya, yang berusaha mereka dapetin lagi advantage-nya. Karena lumayan jadi tabungan pecah nih. Ray-nya ke shutdown Om. Dari 5 poin kill yang udah dia tabung. Nah, maksudnya shutdown itu kena si Toy tadi. Nah, Mahal. ini mahal ya sekarang ya. Sudah mulai dikejar juga. Dan keberadaan Idok yang tidak diketahui, ini yang masih menjadi misteri sekarang. Yep. Oke. ya nih. Setup Lord telah terdengar. Serangnya. Oh, Res. Tetet, teret, Res. tetet. Tapi apa yang terjadi karena sekarang di bagian belakang. Tapi Raja berhasil dihancurkan. Tapi Lordnya berhasil diamankan oleh Suljin. Bahkan untuk Maybe. sekarang mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan di mana Baby-nya dikejar habis-habisan. Oke. Wow. Okta dikejar. Oke, Oktanya mungkin Suljin mencoba untuk bisa mengamankan secara cepat. Satu yang terakhirnya dan Okta hanya tinggal nama. 4 pemain hilang dari Dewa United, apalagi Lord sekarang sudah masuk di arah tengah dari sisi RRQ. Oke, itu dia. Ada satu lagi pertahanan yang akan dibongkar oleh pemain RRQ dengan satu PDS tadi udah langsung dikeluarkan. Dairon menjadi orang terdepan mencoba untuk bisa melindungi ke arah Rins, tapi Daironnya benar-benar setia untuk berada tepat di depan Rins. Dan ini sepertinya memang RRQ udah bermain ke zona mereka. Butuh item tentunya untuk One dan Farsa. Yap, dan mereka sudah dapetin sekarang buat itemnya. Aha. Yang sebenarnya tadi dari Dewa kan mereka sudah leading di early yang sudah sangat bagus. Cuma Buset. satu mistakes yang membuat mereka harus terpunish tadi yang akhirnya lagi nih RRQ yang tiba-tiba pegang kendali dan sangat jauh sekarang. Wow, 90-10 nih audience prediction ya. Tambah ya. Jauh Moiza. banget itu. Aduh, Moiza aja udah gak kuat tuh nahan damage satu. Tiga Tiga tetes ya? Cedera Ice Strike hilang sepertiga. Iya.
bahaya ya. Itu Moeza tuh ada satu lagu tuh yang nggak mau dia nyanyikan. Apa? Hingga tetes terakhir nggak mau tuh dia Gak tadi mau tuh. ya, jangan kalau sampai tetes terakhir Tetes bisa terakhir hilang. tadi selesai tuh. Bener. Tapi ya akhirnya kita ngeliat juga akhirnya ada shortcut Om yang on point. On point, Dan bener. pas banget tadi. Ya itu shotcut yang manis ya, karena pas shotcutnya dibuka juga semuanya pada masuk langsung. Mhm. Dan Lordnya bisa diambil kan. Dan akhirnya unggul untuk RRQ-nya. Nah, fleeting time nih bahkan buat si Idok. Wah ini sudah nyaman banget sebenarnya, tinggal nge-spam aja buat shortcutnya nantinya ya. Sedangkan ya jelasnya nih, Melvic Gun yang dipegang dengan Toy. Corrosion DHS ini cukup banget tuh. Ini bencana. Mereka bakal ngajak untuk tim fight kumpul terus-terusan juga. Bahkan split kalau mau masih bisa. Karena kehadiran dari Mudok yang Sangat lebih ya. menjamin untuk kuantitas dari pemain RRQ akan sama dengan Dewa nanti. Benar-benar itu sangat menjanjikan ya. Karena minimal harus 2 lah yang buat temenin Ray-nya juga. Yep. Sementara memang dari Holy Crystal sekarang sudah selesai dari Maybe. Oke. Tapi masalahnya, adakah space untuk bisa delivering damage tersebut, Om? Ya, karena dia butuh banget untuk explosive damage juga ya. Iya. Dan sekali lagi nih, karena Selena lagi defense, lumayan berat jatuhnya untuk Dewa juga. Oke, Purple Buff sekarang bakal coba untuk di-engage. Yep. Nah, Nah, siapa mau ngedepan? nggak bisa karena dijagain juga. Wah, Iya, kena lagi. kena lagi. Siapa mau dekat? Hah? Oh, Ray? Buset. Itu kena Curse of Crow, kena Federal Ice Strike. Ini bencana. Langsung begitu Oke. nasibnya. Tapi Dairen mau menjadi palang pintu di situ. Ya, dia tebel banget juga. Palang pintu. Mainin pasif ya kan. Bukan yang pantun-pantun. Serampang slimping ya. Wah. bukan itu, bukan. Di palang pintu di situ ya. Tapi skill hit rate bagi Okta sebenarnya memang lumayan oke ya. Dari Abyssal Roll-nya juga 40%. Ya. Tinggal target kemana nih, kalau targetnya ke Toy jelas susah ya. Yap. Karena Toy selalu lompat-lompat juga gitu. Ya rinse berarti tanpa purify juga kan. Tapi masalahnya di saat kalau misalkan dia mau combo pakai Garot, ini harus lewatin barrier yang gede dulu nih. Ada Dairen manusia bawa monumen. Nah ini yang susah nih ya depannya soalnya. Karena Oke. tiba-tiba bisa muncul juga dari belakang, itu ada hidup. Nah, itu dia tidak terbendung. Mereka tidak bisa didekati di saat ingin mengamankan Karalo, tapi restnya malah tertinggal sendiri. Bahkan di tempat berbeda. Coba lihat Dairen ya mengamankan pergerakan dari Moeza. Pataraf Guardian mau tidak mau harus dikeluarkan. Yap, keadaan kembali tidak komplit bagi Dewa United di saat mereka harus melakukan defense. Yap, mereka sudah sulit untuk melakukan defense karena ada Selena. Tapi sekarang mereka malah kalah dari sisi quantity. Wah, PR lagi. PR lagi ya, Abyssal hanya mencoba untuk memberikan poke aja dan Lord sekarang akan dikawal. Yap, itu dia. Lord masuk lewat tengah. Federal Strike sudah dikeluarkan. Waktunya untuk Anarchy bisa langsung membawa habiskah. Kemenangan 2-0 sudah ada di depan mata. Ada Swallow Fate tadi dikeluarkan tapi belum mengenai dengan secara sempurna untuk bisa membuka weakness point yang ingin diambil. Oke, memang restnya juga sudah hadir kembali dan RRQ mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Tidak mau? Iya, mereka hanya berpuas dulu nih dengan adanya satu buah base turret di arah tengah, satu buah juga di arah bawah. Dan nggak mau langsung maksa untuk tabrak ke belakang. Iya. Apalagi melihat memang kondisi dari Dewa ya. Mereka masih bisa melakukan defense. Jadi ya mereka harus hati-hati juga dari RRQ-nya. Prince, ini dia senjata-senjata yang sudah diamankan ya dengan pemain RRQ dengan burst damage yang bakal besar juga. Wishing Lantern tadi yang akan bisa memberikan efek damage burst yang lagi-lagi masih lebih juga dan berbahaya untuk Rest nanti lihat. Rest kali kena harus mundur ke belakang, harus nahan lagi juga. Sedangkan ya tugas utama masih di Maybe. Kita belum melihat bagaimana perform dari Harit sebenarnya Ya. yang benar-benar jadi juga. Ya dan kebetulan juga restnya belum ada item defense magic ya. Begitupun dari Mueza. Mhm. Bener-bener fokus ke dominance, ke anti kirasnya juga. Yap. Ya jadi bener-bener damage dari Rins ini gak ada yang nahan. Wah, masuk semua. Ya mungkin karena ngeliat juga ya, cuman ada satu magic damage, dua lah mungkin kalau kita hitung dengan chipnya. Tapi burst. Tapi burst yang ini ya. Oke. Wah, kenapa tuh tiba-tiba di belakang tuh? Ada keramaian ya. Ada keramaian tahu-tahu di belakang. Mendukung tim kesayangannya. Masih ada kesempatan tentunya untuk Dewa United bisa comeback. Bisa. Apalagi RRQ kayaknya akan menunggu Lord dulu nih. Yang berikutnya. Dan sementara Rest satu buah Winter ini akan menjadi jawaban juga agar Crossbow of Tank tidak merembet. Ya, itu adalah mungkin negatifnya dari arah late game untuk arah itu sendiri ya, Meh. Nah yang ada dua tuh Winter Crown ya. Gitu kan Makanya. juga Gatot Kaca Hilda. Oke. Dan 30 second RRQ benar-benar juga mereka meladeni tempo yang dilempar dengan Dewa. Ini karena sudah turun ya. Mereka gak terlalu buru-buru untuk maju juga. Karena jelas Dewa yang butuh langkah untuk maju menyerang. Karena mereka membawa Selena. Wah, portalnya kecuri. Berhasil lagi untuk bisa didapatkan.
Ini juga jadi satu item jaminan ya, Malefic Gun bagi Toys. Ya, range jauh. Heeh. Pasti lebih mudah untuk membuka weakness point ke depannya. Attack speed, Attack speed juga punya. penetration juga nambah ya. Enak ya? Gimana Wanwan dengan Malefic Gun Pak Pulung? Apa? Wanwan Malefic Gun? Enak. Kau pakai Malefic Gun nggak? Aku jarang pakai Malefic Gun kalau lawannya yang nggak tebel-tebel banget. Tapi kalau yang udah tebel-tebel banget tetap Malefic Roar. Malefic Roar ya. Oke. Oke, Divine Glaive buat Maybe. Tarik ulur juga. Dan lane yang bisa dijalankan oleh RRQ. Ini positioning Idok mengganggu banget loh sebenarnya. Dia ada di base. Kalau Betul. ada yang pulang, Buset, langsung digedor paksa itu rumah. pasti digedor. Kalau ada yang pulang, dia di sana loh. Iya loh. Ini nge-distract banget ya. Bahkan kalau misalkan ada wave itu bisa paksa M sih harusnya. Yap. Iya. Oke, tapi maybe. Uh-oh. Atau bagaimana ceritanya maybe. Satu terakhirnya sudah masuk ke dalam tuh. Ini udah tipis banget maybe. Iya, dan bahkan idoknya juga di zoning out. Wah, Tapi di tempat yang masalahnya- berbeda ada Shadow Kill langsung dikeluarkan. Bahkan Tayo udah mengeluarkan langsung ke arah satu weapon yang dimiliki. Tapi Riz yang malah menjadi korban pula. Tapi Ray berhasil langsung dihancurkan oleh Jairen. Bahkan sekarang tertinggal sedang Avatar of Guardian mau tidak maupun harus dikeluarkan pula. Oke, Ray itu ke Rins ya. Dan Lordnya pun akhirnya diurungkan kembali niatnya untuk bisa langsung dieksekusi. Mereset ke menit 18 menjadi Lord yang evolve. Iya. Dan ini harus hati-hati juga nih karena kita melihat bagaimana Toy juga. Kalau sampai bebas, ini Mueza bakal dimakan, dipegang. Res juga bakal dipegang dengan Toy. Good, itu dia. Kena tadi, ada misal round tapi Muezanya belum ada Avatar of Guardian tapi dia masih berani untuk bisa maju ke arah terdepan. Mereka mencoba untuk bisa menggagalkan apa yang ingin dilakukan oleh pemain dari RRQ, tapi itu berbeda. Dipanggil, dibawa pulang. Selesai. Dan sang raja kembali menunjukkan dominasinya, tersandung satu match. Tidak masalah. Sebuah kejutan kembali ditunjukkan. Shortcut Wow, membawa kemenangan. senyum tipis dari Idok membuat anak dewa melongok. Benar-benar sebuah macro play yang begitu baik dipertontonkan oleh Idok kali ini. Adapun dari RRQ sih secara penuh. Wow. Ya, ini juga membuktikan bahwa kalah di turtle pertama, kedua. Ternyata masih belum jaminan untuk mengalahkan RRQ secara keseluruhan, melihat bagaimana tim fight mereka yang sangat rapi. Dan setup yang terakhir, kita sudah melihat bagaimana Idok yang mendekat di area dari base. Iya. Kalau ada satu yang kelihatan, pasti ada shortcut depan mukanya dia. Itu dia dibikin overthinking. Mau defense atau mau lepasin Lordnya. Iya. Dan itu yang dikhawatirkan. Kalau misalkan emang ini ada wave, untungnya tadi ada, Yap. dipanggil semuanya. Masuk dan end the game. Wow. Wow. Wah, apa itu split satu orang? Rame-rame lah. Keroyokan. Berlima ya tadi yang datang. Rame-rame lah. Apa itu sendiri-sendiri? Dan apalagi ini menjadi sebuah pembuktian RRQ menjadi The House Season Champion. Yap, jadi langsung saja sekarang waktunya kita dengarkan interview bersama dengan Bude Clara. The House Season Champion. Mereka menutup leg yang pertama dengan 2-0. Wah, Kingdom langsung happy banget pastinya. Dan ramenya di sini super fans. Dan kemenangan tadi game yang kedua bisa dibilang early-nya lumayan sulit. Tapi gimana Rins? Rins, dari caramu bikin supaya RRQ menang di game kedua. Padahal awal-awal kita lihat agak kewalahan kalian ya. Kalian membalikkan keadaan. Selagi best turret belum hancur, kita masih bisa menang. Wih Dean, jadi nggak pernah ada keraguan tuh ya? Ya benar. Apalagi kita bawa chipnya Idok. Bawa chipnya Idok ya, jadi memang kuncian kemenangannya adalah chipnya Idok kah? Kalau dibilang kunci kemenangan, kita berlima kunci kemenangannya. Cuman yang bikin gamenya lebih, mereka berpikir lebih berpikir ya chipnya Idok. Memang kita melihat tiba-tiba, momen apa yang membuat jadi titik balik buat kalian tadi di game kedua? Momen mana ya? Pada saat Lord kah? Itu, Susujin dapat Lord. Susujin dapat Lord. Mendapatkan momen itu, momen dimana kalian ngebalikin keadaan, sulit nggak itu? Pada saat melawan Dewa tadi, game kedua. Sulit sih, early mereka tuh kuat banget. Early-nya kuat, apalagi kita ngeliat juga Rins dengan Parshamu. Tiba-tiba ada Selena dilawan. Kamu, apa reaksimu pada saat itu? Gue bilang sama teman-teman, hoki. Hoki aja.
Oke ya. Oke, kemenangan hari ini 2-0. Tapi terakhir kita ngeliat kayak kalian banyak menang 2-1 kali ini 2-0. Datang ke minggu kelima, semangat baru kah ini? Ya semangat baru. Semangat baru, chipnya idok nih. Waduh, sebagai pengguna chip kan kita harus tahu makronya segala macam. Komunikasi harus lancar. Gimana untuk dari idok di game kedua khususnya tadi? Ya nggak nongol aja Rima. Udah fokusmu cuma itu aja? Ya diam di bus aja. Oke, rahasianya idok udah jangan nongol di map, jangan nongol di map. Pokoknya jangan gitu. Ngumpet aja ceritanya idok. Tapi kalau game pertama kita ngeliat kalian juga bisa mengamankan game dengan sangat bersih di game pertama. Benar-benar one sided. Ini RRQ yang berbeda atau dewa yang sedang gentar? Itu game 1 digendong Hayabusa Susujin. Hayabusa Susujin. Game 1 Hayabusa Susujin, game kedua Lordnya Susujin. Susujin! Ini ada Baby Ujin. Game 1 cepet banget. Hayabusamu kerasukan apa Susujin? Kerasukan baby alien hitam. Oh oke, Hazel. Alien yang namanya banyak banget kayaknya ya. Kamu gak mau jadi alien juga Susujin? Gak mau jadi alien juga? Apa? Kamu gak mau jadi alien juga? Ini white alien bude. Oke. Ada black, ada white, ada yang yellow, ada yang green. Gak ada. Jadi warnanya yin dan yang gitu. Yin and Yang. Memang kedua jungler dari RRQ ya. Memang ini spesial. Tapi kalau nginget sekarang Hayabusa lagi rame-ramenya. Tadi sempat rebutan Hayabusa. Dan gimana sih kamu ngelihat sosok Hayabusa yang diperebutkan gini? Kalau dari hero-nya menurut gua biasa aja sih. Cuman karena dapat momen triple kill gitu jadi snowball gitu. Snowball dari RRQ di game yang pertama. Apa tuh yang bisa membuat kalian snowball di game pertama? Karena apa ya tadi menang perangnya karena Badang, karena Diren. Memang di sini RRQ saling support ya. Jadi saling mengandalkan satu sama lain dan game yang kedua, momen dimana kalian bisa ngebalikin keadaan. Susujin, gimana kamu ngelihat momen itu? Kayaknya hoki aja sih tadi, jadi kena lele tadi. Hoki lele. Ya hoki dia. Hoki oke. Tapi menarik pastinya dimana kita melihat banyaknya kejadian-kejadian momen seru tapi yang paling bikin teriak. Apalagi Pak Pulung itu ada One muncul. Toy, One kayaknya nggak ada perubahan apapun ya di patch kali ini. Tapi kamu One muncul di tangan Toy. Apa ini? Ada apa gerangan? One tiba-tiba ada di line out dan aktif sekali nih. Gak tahu sih tadi disuruh abang cash cheat ya, pick One. Pasrah aja. Ya. Tapi kamu ngeliat One gimana? Ngeliat One tuh gimana sih? Emang akan menjadi trending kah di MPL? Oh bisa sih, apalagi kalau lawan yang tebel-tebel gitu jadi lebih enak ya One. Jadi makin banyak hero sejak patch ini. Siapa nih yang paling excited semenjak patch yang terbaru? Darren lebih suka kah patch sekarang? Susujin. Ya. Oh, Susujin. Kenapa Susujin? Patch kali ini bikin kamu semangat bisa pakai hero-hero lebih versatile kah? Di patch sekarang ini apa namanya mage-mage jadi kuat gitu kayak Nova gitu dibuffkan. Jadi mid-nya jadi banyak lah, nggak cuma main apa kemarin Suksin doang. Jadi makin beragam, makin macam-macam. Ya. Buat RRQ sendiri jadi tantangan gak sih? Berarti pool hero kalian juga harus banyak dan siap untuk lawan banyak hero dong? Kalau apa? Kan berarti pool hero kalian juga makin banyak, harus siap juga ngelawan hero yang macam-macam juga. Jadi tantangan gak buat RRQ? Kalau full hero enggak sih, soalnya kita udah latihan semua lah. Udah aman ya? Ya. Udah aman. Tapi yang pojok kiri nih, sepertinya yang tadi ngelempar ke Susujin, Toy, Budi masih penasaran sama kamu. Karena kita tahu wajahmu itu banyak terpampang juga jadi Rookie of the Week. Berapa kali coba? Ngitung nggak? Agak. 1, 2 ya? 2 kali masuk, lalu ada maybe juga yang menjadi lawanmu masuk ke dalam layar Rookie of the Week. Gimana sih perlawananmu sesama rookie di line of down? Apalagi sekarang kita tahu kalian berdua menjadi gold laner rookie yang banyak diperbincangkan. Kalau dibilang rookie sih ya jelas lebih jago maybe sih.
Lebih layak dia. Serius. Kenapa? Gak tahu. Apa ya? Gue cuma ngepes doang tadi. Cuma ngepus jadi rookie of the week ya. Tapi ngelihat Toy sendiri, perjuangan seorang rookie kan bisa dibilang lainnya punya banyak, ada histori, mereka punya pengalaman. Gimana sih cara kamu mengejar untuk, kamu pengalamannya mungkin baru season ini, tapi kamu bisa menyamai atau mengejar dari para rekan-rekan itu gimana sih caranya dari Toy? Gak ada sih, udah paling latihan biasa ya. Latihan biasa aja. Ya. Yang penting apa? Untuk dari Toy mindsetnya apa tuh kalau setiap main atau di MPL ini? Oh, yang penting ada perabah. Setelah ada ilmu hitam. Oke, ber. Dan kalau ngelihat dari dari leg yang pertama, ini half season champion nih, Lek Diren. Jadi half season champion loh, nomor 1. Nyaris bersih. Tapi kalian gak bisa dikejar apapun yang terjadi di match kedua, kalian tetap nomor 1. Mungkin ada kata-kata untuk RRQ di leg pertama ini. Kalau kata-kata itu Toy Bude, karena dia suka quotes. Kasih tahu Toy. Dia pria quotes. Gantian gak sih? Gantian gak sih? Diren ayolah. Soalnya di GH, si Toy suka quotes Bude, jadi Bude harus tahu. Emo boy, emo toy. Kamu leg pertama di top nih, di nomor 1. Kata-kata. Kemenangan. Kayak biasa aja ya. Vamos. Vamos, udah jadi ini ya, chat wheel-nya Toy. Tapi menarik, Diren harus jawab nih. Leg 1 sudah selesai, leg kedua. Ada tim yang dinantikan? Semuanya ini kayak jawaban dari Kingdom ya. Nyontek nih, dia nyontek. Karena kita step by step lah Bude. Jadi kayak dari week 1 dulu, week 2 gitu-gitu. Leg 1, leg kedua, kekalahan kemarin 1. Bikin ganjel gak sih? Enggak, itu kata abang biar nggak jumawa kita. Jadi harus belajar kita. Jadi harus belajar dan kalian menerima itu dengan positif. Ya dong. Agak shock dikit gak? Enggak sih. Oh enggak? Soalnya dari abang kita coba cari tahu playstyle tim-tim lain gitu. Mantap, jadi memang ini masih proses step by step dan Idok. Kira-kira leg kedua ini akan jadi seperti apa? Bude penasaran karena lawan pertama di leg kedua tim RRQ adalah tim satu-satunya yang mengalahkan RRQ di leg pertama. Bigetron akan menjadi lawan kalian di minggu yang ke-6. Idok, lawanmu bisa kira-kira ada 2 nih Dok. Vin atau Light? Kira-kira bakal lawan siapa Dok? Lawan Light. Lawan Light, kenapa lawan Light? Gak tahu dari leg 1 pengen lawan Light aja. Pengen lawan Light, tapi gimana kamu melihat kemarin performa dari Vin? Jago sih gara-gara rambut merah semua tuh. Rambut merah semua. Ini RRQ gak mau ngecat rambut warna oranye juga? Kita apa kita? Waduh, Nunggu tumbuh dulu rambut saya Bude. oke. Tunggu. Tapi minggu ini kalian sudah selesai. Sudah rampung. Ditutup dengan 2-0. Idok, ayo dong penutupan untuk minggu ini. Dan leg pertama juga. Pantun boleh? Ada Puisi pantun. boleh? Ada cuman terima kasih buat Kingdom yang udah dukung kita. Ya terima kasih juga buat yang nonton RKK di Manado. Ya tetap support kita terus walaupun menang dan kalah. Kalau menang dan kalah dan yang di Manado pasti juga rame banget. Si Sujin gak mau pakai bahasa Korea. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Wow, inilah dia. Tim RRQ dengan kemenangan 2-0 di leg pertama. Penutupan yang indah.
Wah. Ini hati-hati ya, diangkat masukin kering depan lagi. Iya. Susah gitu. Mantap kali kena angkat-angkat. Kalau bisa tadi angkat-angkat kan carikan dulu limpulnya itu ya. Mana tahu ada nyelip-nyelip di celananya itu ya. Enggak, tadi saya dimasukin kering langsung. Di slam dunk. Di depan Masih situ ya. Iya. Kan lumayan. Disambut balmon di depan nanti kan. Jangan Metal dong. counter gitu. Digeprek dong. Medret dong nanti dong. Geprek Jangan dong. Tapi 2-0 ternyata ya. Yap. Audience prediction juga tadi. 2-0 semua. Enggak. Nah 90% tadi. Audience juga bilang dari topik voting tadi Raja kembalikan tahtanya. Wow. Dominasinya. Emang sudah kembali tahtanya. Makanya Dan itu tadi congratulations ya berarti RRQ Hoshi ini udah secured half season champion. Yap. Ya, Semakin mantap lagi posisinya. lebih aman ya karena cuma kalah sekali ya. Nah ini di Di momen terakhir ya. Iya. Tapi momen terakhir aku bisa Sakit. bilang juga mungkin panik dari Dewa sih. Nanti kita lihat bareng-bareng mungkin buat Oke. highlight ya. Tapi untuk MVP di match kita yang pertama. akan Siapa tuh jatuh ke tangan siapa? siapa ya? Siapa ya? Setsujin. Setsujin kalau Semuanya bagus sih buat Semuanya aku. bagus. Betul. Iya, tapi yang sangat-sangat menyala 555. Dingin tapi kejam. Waduh. Kejam loh dia gameplaynya. Ya makanya hero-nya dia paling dingin di band kan. Kulkas. Lukas. Oke, tapi ini dia untuk Hana di early game sudah sangat-sangat bagus bagi Dewa. Tapi sayangnya tempo juga mereka sempat turunkan tadi ya buat di awal-awal. Cuman perebutan di turtle-nya masih cukup oke. Dewa mereka masih bisa untuk adu head to head juga. Dan bahkan kita melihat bagaimana RRQ ini masih bisa dipojokkan loh buat di early game. Wow. Dan bagaimana juga tadi ada solo kill ya di awal-awal. Walaupun sebenarnya Farsha tanpa Purify ketemu Selena agak nangis ya. Iya, tapi pastinya dapat solo kill ya. Iya. Oke, dan ini dia nih. Ini momen dimana sebenarnya RRQ mereka udah mulai kembaliin keadaan tadi. Karena adanya miss timing untuk masuk team fight tadi dari Dewa. Oke. Dan terlihat ya bagaimana juga akhirnya buah dari kesabaran kalau kata mereka juga selama base belum hancur masih bisa. Masih bisa ya. Nah, Bisa. ya kita masih menunggu nanti momen-momen terakhir juga. Karena sebenarnya Idok dia sudah mempersiapkan strat itu ya sepertinya ya. Iya, karena kayaknya serba salah nggak sih? Dan ini momen comeback-nya mereka adalah di saat Sujujinnya dapetin Lord. Iya, langsung. Kayak Goji juga lumayan swing banget dan bahkan dikejar-kejar semuanya kan. Tapi ini belum tutup gamenya, masih bisa ditahan. Nah, berarti ini membuktikan bahwa quality over quantity. Yap. Kita ngebahas dari tadi shortcut gak banyak yang on point, tapi Betul. 2 kali itu jadi game changer. Nah ini kita bakal melihat sebentar lagi juga ya. Nah, ya. Di sini sebenarnya apa yang terjadi gitu. Karena Hidok dia sudah diusir mundur, tapi lihat minimapnya sekarang. Semua recall dari pemain Dewa. Dan restnya Winter di sini pada Iya. saatnya. Dan itu bisa kita bilang berarti kayak mereka juga gak punya vision ada di mana portalnya. Karena pemain-pemain RRQ mereka mundur dulu tadi. Jadi portalnya kan spawn di belakang Jauh bayar, ya. jauh. Makanya mereka recall. Nah makanya mereka recall, kalau mereka ambil resiko untuk langsung masuk nabrak ke portalnya, buang waktu juga. Iya benar. Tapi ya lebih lama recall sebenarnya. Tapi yang pasti-pasti mungkin yang, recall. yang lebih pasti buat bisa kembali recall. Recall. Ya, kalau gak pasti buat nyari maju ke depan harus. Betul. Sampai akhirnya base-nya hancur duluan. Ya, Karena semuanya tuh berbondong-bondong. Berbondong-bondong loh tadi loh. rame. Rame ngebongkar base-nya, ya udahlah selesai. Iya, dan 18 menit game yang cukup panjang juga. Tarik ulur dan ini di decision making yang luar biasa ya dari RRQ. Mereka tahan dan Idok dengan chipnya ini kembali menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Item yang sudah mumpuni juga membuat dari one-one-nya Toy juga akhirnya sangat-sangat bersinar. Betul. Ya, betul ya. Walaupun tadi ya di awal-awal dan di pertengahan sampai ke menit ya di last fight-nya lah sebelum di area load deh. Masih belum berasa juga itu kan Wana. Belum. Masih. Emang Wana tuh gitu ya sekarang ya? Gitu. Kayak sakit gak sakit sebenarnya. Sulit lah. Iya. Makanya mungkin Tapi sekalinya jadi kok sakit banget ya teman-teman ya. betul. Tapi jadinya harus 6 item, jual sepatu. Tapi itu kemenangannya bener-bener ya mengandalkan basic attack. Gak banyak crossbow of tank loh tadi kita lihat. Ya. Iya kan, kayak yang bener-bener ngerembet. Tadi bener-bener ya udah main basic attack aja, kita pukul-pukul dan turretnya juga hancur. Dia juga udah bawa weakness finder kan udah enak juga untuk ngebantu efek slow juga, orang Iya. gak bisa kabur-kaburan. Tapi Hayabusa Rei, kekurangan purple buff. 13 Waduh. banding 5 ya. Iya, ini Perkara satu momen ya. di invade banget ya. Walaupun memang modal 2 turtle gak jadi jaminan ya. Karena tadi bener-bener dipatahin perfect turtle-nya Iya, atas shortcut. Iya, dan juga dari duel kan di luar tadi yang terlalu lama juga. Yang ternyata initiate-nya dari Dewa United, shutdown-nya buat Rei itu tadi diambil dengan Toy. Nah, penasaran nih kita seperti apa ya komunikasi dari RRQ sih? Jadi langsung aja kita dengar mic check-nya. Let's go.